Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi. Hot News kali ini, jagat maya ramai dengan ngeles-mengeles gaya Babe Haikal Hasan yang katanya mendanai sebuah akun bernama Opposite 6890. Nah, ini menjadi satu kontroversi karena ternyata akun Denny Siregar itu diretas oleh seseorang dengan akun Opposite, dan akun Opposite ini dibiayai oleh seorang tokoh bernama Haikal Hasan. Nah, bagaimana cerita di balik ini atau apa implikasinya? Saya mau ngobrol dengan Rudy S. Kamri, seorang penulis sosial politik. Bagaimana, Mas Rudy, pendapatnya mengenai kasus ini? Terima kasih, Mas Andri. Sebelum menjawab, izin kita minum dulu, Mas Andri. Karena rasanya agak pusing bener. Yang kasus ini agak rame ya. Oke. Sip. Sip. Oke, Mas Andri, ini sebetulnya dramanya kali ini judulnya adalah Jurus Ngeles ala Haikal Hasan. Drama ini, ya. Kayak drama Korea begitu ya? Drama Korea. Drakor. Karena kalau melihat penjelasan Haikal Hasan di media, ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan akal sehat publik itu seolah diperkosa gitu ya. Dengan penjelasannya bagi saya tidak masuk akal. Mana mungkin seorang tokoh memberikan uang dengan mudahnya pada satu orang gitu ya, yang dia tidak kenal dan orang itu tidak tahu apa aktivitasnya, kemudian dibiayai begitu saja. Mas Andri, akun Opposite tadi yang namanya Wahyu Budi Laksono itu ya, ini bisa berkeliling ke Hong Kong, Yordania, katanya juga lari ke Belgia gitu ya. Pasti ini pendananya bukan pendana ecek-ecek. Ini serius ya? Serius. Jadi biayanya sangat tinggi. Tidak mungkin dia melakukan sendiri tanpa dibiayai oleh kelompok tertentu. Dan bagi saya penjelasan Haikal Hasan ini sangat tidak masuk akal. Jadi artinya apa? Saya mohon kepada Polri ya dalam ini untuk mendalami lebih serius. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Karena ini sama sekali tidak masuk akal dan mungkin si Babe Haikal Hasan itu ada tokoh agama tertentu gitu ya. Tapi jangan menjadi justifikasi seolah-olah ini dianggap biasa-biasa saja. Ya, ini berbahaya karena ini implikasinya sangat luas yang tadi Mas Andri katakan. Bagaimana mungkin seorang tokoh sekelas Haikal Hasan begitu mudah membiayai orang yang membuat teror dan menyebarkan hoax. Iya, Mas Rudy, fenomena yang seperti Mas Rudy katakan tadi ya, memperkosa akal sehat publik. Ini kayaknya sudah makin intensif mengejala atau gejala ini makin intensif terjadi ya. Banyak statement-statement yang akhirnya melecehkan akal sehat publik. Ini fenomena apa yang sedang terjadi saat ini? Ini kalau menurut saya Mas Andri, mereka ini tokoh-tokoh yang melecehkan akal sehat kita ini menganggap rakyat itu bodoh. Iya, kayaknya begitu ya. Padahal kita sebagai orang yang berpendidikan, kita juga sangat familiar dengan berita-berita. Itu sangat tidak bisa terima penjelasannya dia gitu loh. Jadi logikanya saja sahabat Indonesia, bagaimana mungkin seseorang membiayai orang lain dengan begitu mudahnya tanpa tahu persis apa aktivitasnya. Ini sangat tidak mungkin bagi saya. Jadi sekali lagi ini mungkin pesan Pak Mas Andri ya pada publik, pada siapapun bahwa jangan sekali-kali kembali melecehkan akal sehat kita. Anda akan ditertawakan dan Anda akan menjadi bahan cibiran buat kita. Karena apa yang Anda kemukakan itu sangat tidak masuk akal. Iya, menganggap rendah, meremehkan, bahkan melecehkan akal sehat publik. Ini satu gejala yang akhir-akhir ini mungkin dari sejak pilkada ayat mayat itu mulai terus genderang itu ditabuh terus begitu ya. Sehingga teori yang mereka percayai adalah the fire hose of falsehood. Jadi kebohongan, satu pelecehan akal sehat publik yang terus-menerus dilakukan, lama-lama publik juga jadi malas berpikir ya menerima itu sebagai satu kebenaran. Nah, ini yang bahaya. Jadi kalau orang yang wawasannya terbatas gitu ya, kemudian pengetahuannya juga tidak banyak gitu ya, dia akan menelan mentah-mentah informasi yang disengaja disebarkan ke publik gitu ya. Belum tentu informasi itu benar gitu ya. Dan kemudian yang kedua, pelecehan akal sehat ini terus mengejala karena menurut saya Mas Andri, pihak keamanan dalam hal ini Polri tidak bertindak tegas. Jadi kalau ada kebohongan publik seperti ini harusnya segera dilakukan tindakan yang lebih represif ya, karena ini membuat mengacaukan
masyarakat gitu ya, Ya. dan seperti penjelasan Haikal Hasan ini sangat serius. Ya. Kalau dia di depan polisi waktu itu dia ngomong bahwa dia tidak tahu, dia hanya memberikan uang kemana-mana, begitu hebatnya seorang Haikal Hasan. Seperti sinterklas ya. Sinterklas. Dan pertanyaannya, uang dari mana Haikal Hasan? Nah, itu pertanyaan lah yang besar lagi itu. Jadi saya tidak yakin itu uang berasal dari Haikal Hasan sendiri. Pasti ada pendana besar di belakangnya yang memakai Haikal Hasan untuk menyebarkan uang-uang itu kepada penyebar hoax ini. Jadi saya kira ini tugas besar buat kepolisian untuk membuktikan kepada rakyat bahwa jangan percaya begitu saja kepada orang yang bernama Haikal Hasan yang begitu mudah dia melecehkan akal sehat kita. Iya, 3 pihak kepolisian diminta untuk segera mengambil tindakan yang tegas. Juga kepada para tokoh-tokoh yang modelnya seperti Babe Haikal Hasan ini, jangan sekali-sekali mencoba-coba untuk melecehkan akal sehat publik. Dan yang penting Mas Andri, satu lagi, rakyat juga. Ya, Jadi betul. aparat keamanan, kemudian tokoh, yang saya tambahkan adalah rakyat. Rakyat jangan mudah percaya dengan omongan-omongan yang tidak masuk akal. Pada saat ada pembicaraan tokoh yang tidak masuk akal, kita harus mengcounter dengan memberikan narasi-narasi di ruang media kita. Ya. Jangan sampai ruang media sosial ini dipenuhi oleh kebohongan-kebohongan yang sangat destruktif, yang merusak akal sehat kita. Iya, sahabat Indonesia, mari isi ruang publik kita dengan narasi yang sehat, lawan terus kebohongan-kebohongan itu seperti yang disampaikan oleh Rudi S. Kambri barusan. Kita jumpa lagi di acara berikutnya.